Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 dari kelas 4B Perbankan Syariah yang berjudul Dasar-Dasar Moneter Internasional. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Tri, yang kedua oleh Yanuba, yang ketiga oleh Krishna, dan yang keempat oleh Alvina. Saya akan menjelaskan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan lain. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menunjukkan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan interdependensi global. Sejarah singkat sistem moneter internasional. Yang pertama, sistem standar emas. Sistem standar emas internasional muncul mulai tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang akan berkembang pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan di Afrika Utara. Dengan kejadian-kejadian tersebut, sistem standar emas merupakan suatu sistem yang dipakai oleh banyak negara semenjak 1970 hingga Perang Dunia Pertama. Yang kedua, periode Perang Dunia pada 1914 sampai 1994. Perang Dunia I mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925. Kecuali di Amerika Serikat yang kembali ke standar emas dalam tahun 1999. Mulai tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas, akan tetapi runtuh tahun 1991 pada waktu depresi besar. Kemudian disusul dengan periode persaingan devaluasi ketika negara-negara mencoba untuk mengekspor pengangguran mereka. Tarif kuota dan pegawai, nilai tukar juga meluas. Dengan akibat volume perdagangan dunia berkurang hampir setengah. Kecenderungan deflasioner dapat diatasi sepenuhnya suatu negara-negara dipersenjatai kembali untuk Perang Dunia II. Saya Krishna Wahyu Mahendra dari Perbankan Syariah 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar valuta asing dan nilai tukar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pasar valuta asing. Apa sih pasar valuta asing ini? Pasar valuta asing ini biasa disebut dengan forex atau forex exchange atau bisa disingkat juga sebagai falas. Nah, apa sih itu falas? Biasanya falas ini dipakai investor untuk membeli atau menjual mata uang. Atau mungkin lebih gampangnya kita bisa menyimpulkan sebagai tempat menukar antara satu mata uang dengan mata uang negara lain. Mungkin seperti itu lebih gampangnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai tukar mata uang atau biasa disebut dengan kurs. Kurs ini adalah sebuah perjanjian yang dikenal nilai tukar mata uang terhadap pembayaran antar dua mata uang yang berbeda. Jadi seperti ini, dalam kasus perdagangan internasional kita kan pasti melakukan ekspor dan impor. Nah, ekspor impor ini kan melibatkan dua negara yang berbeda. Umumnya di perdagangan internasional ini biasanya menggunakan menggunakan mata uang dolar Amerika atau euro.
Jadi kita harus menyesuaikan, katakanlah kita ambil dolar Amerika, kita harus menyesuaikan nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika tersebut. Jadi contoh, misal 1 dolar Amerika itu 14.000, jadi kita harus menyesuaikan nilai tukar dari mata uang dolar Amerika tersebut. Jadi makanya kurs ini sangat penting dalam transaksi ekspor dan impor, karena itu dapat menerjemahkan berbagai nilai, berbagai jenis mata uang dari negara yang berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu penjelasannya, dan kurs ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kurs jual, kurs beli, kemudian ada kurs tengah. Apa sih kurs beli itu? Kurs beli itu biasanya digunakan digunakan bank atau penukaran mata uang atau investor untuk membeli valuta asing. Kalau kurs jual itu sebaliknya, itu untuk menjual valuta asing. Terus ada kurs tengah. Kurs tengah ini yaitu diperoleh dengan cara menjumlahkan kurs jual dan kurs beli, kemudian dibagi menjadi 2. Seperti itu. Yang perlu kita pahami selanjutnya yaitu kurs ini mempunyai sifat fluktuatif, yang artinya bisa naik atau bisa turun. Jadi nilai tukar mata uang itu bisa naik atau bisa turun. Nah, jadi dampak dari fluktuatif ini sendiri yaitu yang pertama bisa menyebabkan depresiasi, yaitu penurunan daya beli mata uang domestik terhadap mata uang asing, seperti itu. Kemudian apresiasi, yaitu ketika nilai tukar sebuah mata uang terhadap mata uang lainnya itu meningkat, jadi kebalikannya. Terus ada devaluasi, yaitu sebuah kebijakan moneter pemerintah untuk melakukan penurunan nilai tukar yang ada di dalam negeri tersebut. Kemudian revaluasi, yaitu kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi dampak-dampak fluktuatif dari kurs ini tadi seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan nilai tukar. Yang pertama itu ada faktor fundamental, yaitu berkaitan dengan indikator ekonomi, misal inflasi itu tadi, suku bunga dan yang lain-lain. Kemudian ada faktor teknis. Faktor teknis ini berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran devisa pada saat tertentu. Kemudian ada sentimen pasar. Nah, apa sih sentimen pasar ini? Biasanya ini sentimen pasar ini disebabkan karena adanya berita atau rumor-rumor yang bersifat sentimental, jadinya itu menyebabkan valuta asing itu naik atau turun. Jadi kalau ada berita. Determinan nilai tukar. Falas merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi karena fluktuasinya berdampak pada perdagangan antara negara. Hal ini membawa konsekuensi pada bagaimana menjaga kebijakan pemerintah, khususnya bank sentral, untuk menstabilkannya sehingga tidak membawa perubahan pada pola perdagangan suatu negara, khususnya Indonesia. Falas juga bisa diartikan sebagai mata uang dan alat pembayaran lainnya yang dipergunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan memiliki catatan kurs pada bank sentral. Falas juga memiliki keunikan tersendiri karena selain berfungsi sebagai alat tukar, falas juga memiliki beragam dimensi yang mempengaruhinya, yang mana faktor tersebut melibatkan faktor ekonomi maupun luar ekonomi. Menurut Moffett et al., determinan falas itu dikategorikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, kondisi paritas. Yang kedua, aspek spekulasi. Yang ketiga, investasi lintas negara. Yang keempat, resiko politik. Yang kelima, infrastruktur. Alasan kelima faktor dipilih karena ketercukupan data dan untuk membatasi kompleksitas alat bedah yang digunakan sehingga diharapkan diperoleh
kerelevansiannya. Teori ini menjabarkan bahwa ada perbedaan inflasi di antara dua negara, maka kurs yang akan datang dapat diprediksi sehingga berguna untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar di masa yang akan datang. Rangka menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah, serta untuk meningkatkan dan mempertahankan daya saing karena adanya inflasi 2 digit. Maksud inflasi 2 digit ini ditandai dengan naiknya harga secara cepat dan relatif besar. Yang kedua, sistem nilai tukar tetap. Sistem ini dimulai sejak Agustus 1971 sampai Oktober 1978. Sistem ini ada karena lembaga otoritas moneter telah menetapkan tingkat tukar uang domestik pada mata uang negara lain tanpa melihat penawaran atau permintaan valuta asing. Pada sistem ini, Bank Indonesia memiliki wewenang penuh dalam mengawasi transaksi devisa. Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sistem ini dimulai pada November 1978 sampai Agustus 1997. Nilai tukar ini pemerintah mempengaruhi nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing. Sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran. Yang keempat, sistem nilai tukar mengambang bebas. Sistem ini berlaku sejak 14 Agustus 1997 hingga saat ini. Pada sistem ini, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Oleh karena itu, dalam rangka mengamankan cadangan devisa, Bank Indonesia memutuskan untuk menghapus campur tangan di dalamnya sehingga nilai tukar rupiah dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.